Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu, 2 Juni 2024, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kitab Keluaran, bab 24, ayat 3 sampai dengan 8. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dan memberitahukan kepada bangsa Israel segala firman dan peraturan Tuhan, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami laksanakan." Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu, sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel mempersembahkan kurban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya di dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Lalu diambilnya kitab perjanjian itu dan dibacakannya. Dan bangsa itu mendengarkan. Lalu mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami laksanakan dan kami taati." Kemudian Musa mengambil darah itu dan memercikkannya kepada bangsa itu seraya berkata, "Inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat kepada orang Ibrani, bab 9, ayat 11 sampai dengan 15. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah datang sebagai Imam Agung demi kesejahteraan masa yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan buatan tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat pelunasan yang kekal. Sebab, jika darah domba dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang atas dorongan roh abadi, telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Betapa darah ini akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Kristus adalah perantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 14, ayat 12 sampai dengan ayat 16. Dilanjutkan ayat 22 sampai dengan ayat 26. Pada hari pertama hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia mengutus 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana seseorang yang membawa kendi berisi air akan menjumpaimu. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan bagiku tempat aku bersama murid-muridku
dapat makan Paskah, lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan disiapkan. Disitulah kamu harus mempersiapkannya untuk kita. Kedua murid itu pun berangkat, dan setibanya di kota, mereka dapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi pokok anggur sampai pada hari aku meminum hasilnya yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, pada waktu kecil biasanya kita sudah diajari oleh orang tua kita tentang berbagai hal yang baik. Misalnya kita diajari untuk berterima kasih kepada orang lain, tidak menjahati sesama, menghormati orang yang lebih tua, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam doa. Tetap bergembira jika diminta untuk melakukan hal-hal yang sulit dan tidak mudah. Prinsipnya, kita diajarkan untuk mengutamakan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Pengorbanan Yesus adalah sebuah teladan ketulusan hati. Inilah tubuhku, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Dalam hari raya tubuh dan darah Kristus ini, kita kembali diingatkan karena pengorbanan dan belas kasih-Nya, itulah kita masih berharga. Siapakah kita ini sebenarnya? Kita minta dibela Tuhan, tetapi hidup kita kadang-kadang tidak karuan. Masih mudah marah-marah, merendahkan orang lain, melecehkan sesama, tidak setia, gampang selingkuh, omong kasar dan kotor. Siapakah aku ini di hadapan Tuhan? Ingin masuk surga, tetapi malas dan susah untuk bertobat. Kita sering kali berprinsip, nantilah jika sakit dan ditegur oleh Tuhan, baru bertobat. Mari kita tahu diri dan mawas diri. Siapakah aku ini di hadapan Tuhan? Sampai Dia rela mengorbankan dirinya untukku. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan dan pengorbanan-Mu. Semoga kami semakin tahu diri, serta menjadi lebih baik di hadapan-Mu dan sesama kami. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.